warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Putri. Saya dari Prodi Akuntansi KP1 2018. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Dwi Ermayanti SIMM. Yang akan saya bahas yaitu mengenai penyusunan anggaran dan cara menganalisa laporan keuangan. Nah, apa sih anggaran itu? Anggaran adalah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka, meliputi kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa depan. Anggaran memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama adalah perencanaan, yang kedua adalah pengawasan, yang ketiga adalah koordinasi, yang keempat adalah fungsi sebagai pedoman. Penyusunan anggaran operasi memiliki 4 tujuan, yaitu yang pertama untuk menyesuaikan rencana strategi, yang kedua yaitu membantu mengkoordinasi aktivitas dari beberapa bagian organisasi, yang ketiga yaitu menugaskan tanggung jawab kepada manajer, yang keempat yaitu memperoleh komitmen yang merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja aktual manajer. Dan ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menyusun anggaran, yaitu yang pertama adalah produksi, terus pasar, juga ada kebijakan distribusi, kemudian rencana produksi, kemudian ada rencana penelitian dan pengembangan, kemudian ada organisasi, dan yang terakhir adalah finansial. Jadi kita harus melihat dulu semua faktor-faktor ini sebelum membuat atau menyusun anggaran. Ada proses penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran ini yang pertama adalah organisasi. Organisasi meliputi Departemen Anggaran dan Komite Anggaran. Departemen Anggaran biasanya melaporkan mengenai arus informasi dari sistem pengendalian manajemen. Kemudian, Komite Anggaran terdiri dari anggota-anggota manajemen senior. Nah, komite tersebut meninjau dan menyetujui atau menyesuaikan masing-masing anggota. Kemudian, yang kedua yaitu penerbitan pedoman. Penerbitan pedoman ini yaitu adalah langkah pertama dalam penyusunan anggaran. Nah, yaitu dengan mengembangkan pedoman untuk mengatur anggaran dan untuk disebarkan kepada semua manajer. Pedoman ini dinyatakan secara implisit dalam rencana strategi dan dimodifikasi sesuai perkembangan, khususnya kinerja perusahaan dari awal sampai akhir. Yang ketiga yaitu usulan awal anggaran. Di sini manajer pusat tanggung jawab akan memulai tahun awal anggaran dengan fasilitas, karyawan, dan sumber daya yang mereka miliki saat ini. Anggaran akan menyesuaikan dengan yang mereka miliki. Kemudian akan dimodifikasi sesuai pedoman yang ada. Dan yang keempat adalah negosiasi. Nah, di sini setelah kita membuat atau menyusun anggaran, kita harus mendiskusikannya terlebih dahulu kepada atasan. Nah, ini merupakan inti dari proses tersebut. Ini digunakan untuk menilai validitas dari tiap penyesuaian. Kemudian, yang terakhir adalah tinjauan dan persetujuan. Nah, di sini usulan anggaran itu diajukan dalam jenjang yang bertingkat dalam organisasi. Nah, persetujuan akhir itu diusulkan oleh komite anggaran kepada CO. Nah, ini terjadi pada akhir tahun atau bulan Desember sebelum awal tahun anggaran. Jenis anggaran dalam perusahaan. Yang pertama adalah penjualan, produksi, bahan baku, tenaga kerja, overhead, dan persediaan. Ada juga bentuk-bentuk analisis laporan keuangan, yaitu yang pertama common size, kemudian yang kedua rasio, kemudian yang ketiga DuPont, terus kemudian yang keempat adalah EVA. Yang pertama common size. Nah, ini yaitu menganalisis tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan. Analisis rasio yaitu menganalisis dengan cara membandingkan laporan laba rugi di satu sisi dan
Laporan neraca di sisi lain, fungsinya yaitu sebagai alat untuk menilai dan menganalisis prestasi operasi pada perusahaan, dan juga sebagai kerangka kerja, perencanaan, dan pengendalian keuangan. Ada beberapa jenis rasio keuangan, yaitu ada likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendek. Kemudian ada leverage atau solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh utang-utangnya jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada aktivitas, yaitu sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Kemudian ada profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan memperoleh laba dari modal yang digunakan. Kemudian ada rasio pasar, yaitu mengukur harga pasar relatif terhadap nilai buku. Kemudian ada juga analisis DuPont, yaitu analisis yang memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Kemudian ada juga analisis EVA, yaitu analisis untuk mengukur kinerja yang secara langsung berhubungan dengan kekayaan pemegang saham dari waktu ke waktu. Ada juga macam-macam laporan keuangan. Yang pertama yaitu neraca. Neraca terdiri dari elemen-elemen pokok seperti aset, hutang, dan modal, dan pengukurannya itu biasanya menggunakan historical cost. Dan yang kedua ada laporan laba rugi, yaitu memberikan informasi prestasi operasional pada perusahaan. Yang terakhir adalah laporan arus kas. Di sini yaitu untuk menganalisis aliran arus kas masuk dan arus kas keluar. Tujuannya yaitu untuk melihat efek kas dari kegiatan perusahaan. Itu tadi adalah materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan dalam saya menyampaikan materinya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.